kalau puasa hati itu puasa yang telah mengaktifkan lubnya. Sehingga dengan puasa dia tidak lagi mengingat, memikirkan, merasakan sesuatu yang buruk buat dirinya dan buat orang lain. Sebaliknya dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman. Selamat datang yang sudah bergabung di akun Instagram @Nur_Society. Ini adalah akun resmi yang dimiliki oleh Nurholis Majelis Society dalam rangka memberikan semacam pencerahan publik, tulisan berupa meme dan lain sebagainya, di dalam rangka memberikan satu wacana tentang Islam yang terbuka atau agama yang sifatnya inklusif. Nah, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk pertama kalinya ini kita akan memulai sesi Instagram Live pada hari ini. Ini hari pertama dan sepanjang 30 hari ke depan kita insya Allah akan menyiarkan secara langsung perbincangan yang konstruktif, yang sangat menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian dari berbagai topik yang akan kita ketengahkan. Kita tentu saja bicara tentang isu agama, tentang puasa itu sendiri. Nanti kita akan bicara tentang takwa, bagaimana kita bicara juga tentang kebebasan berpikir, tentang ilmu, tentang kesehatan itu sendiri. Lalu bicara juga tentang bagaimana zakat berdampak pada masalah-masalah sosial. Sedikit juga akan bicara juga tentang isu perempuan dan isu disabilitas. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan pertama hari ini kita akan bicara tentang menyambut bulan Ramadan dan perintah wajib untuk berpuasa. Ini sesuatu yang tentu saja sudah sering dibicarakan, tapi mengapa perintah berpuasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada bukan hanya kepada umat manusia, tetapi spesifik kepada umat yang beriman. Nah, tentu saja ada banyak tradisi di dalam berbagai agama yang juga perintahnya adalah berpuasa. Tetapi dalam konteks hari ini kita akan bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada perintah untuk berpuasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kita akan kupas tuntas ini pada sore hari ini. Saya akan mempersilahkan kepada Pak Wahim Nafis untuk bicara sepanjang sekitar 15 menit begitu. Nanti kemudian kita akan mulai tanya jawab, dan teman-teman tentu saja seperti biasa kami yang mengundang teman-teman untuk ikut bergabung di sesi ini. Silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar, lalu kemudian atau memberikan komentar di kolom yang sudah tersedia. Silakan Pak Nafis. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim, sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratul mustaqim. Teman-teman yang saya cintai dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita sudah menunaikan hampir menjelang maghrib puasa Ramadan di hari pertama. Selamat kita ucapkan tentu selamat datang, dan bagi kelompok orang-orang tertentu puasa itu disambut dengan riang gembira. Tetapi sedikit orang yang menyambut dengan riang gembira itu. Sebagian besar orang tidak menyambutnya seperti itu. Tetapi ada juga orang yang secara lisan berpura-pura menyambut puasa dengan gembira. Pada hakikatnya hatinya tidak seperti yang diucapkannya. Nah, ya, tadi jelas yang Mas Roji sampaikan bahwa kewajiban puasa ini diberikan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Itu artinya kalau kita mengupas bukan hanya orang-orang yang beragama yang sudah diturunkan oleh Allah dalam berbagai kitab sucinya, tetapi juga bangsa jin, karena bangsa jin juga ada yang beriman.
Jadi setelah surah kalau kita katakan wahai orang-orang yang beriman, itu jin tidak disebut itu. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang dan jin yang beriman. Karena jin juga menjadi objek dari ucapan allazina amanu. Nah, menarik ini karena sebagian besar orang menilai puasa yang dilakukannya itu hanya sebagai kewajiban. Karena seperti ma'alaikumusya, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Siam jamak dari saum. Nah, karena itu ada orang yang berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Itu yang disebut dalam bahasa Arab disebut saumul umum. Yang disebut saumul am. Jika ada istilah lain misalnya dari Al-Hikam Ibn Athaillah disebut saumul umum. Nah, saumul umum itu kan hanya berpuasa dari makan, minum dan hubungan seksual pada istri atau pada suami. Nah, itu yang disebut saumul umum, saumul pada puasa pada umumnya. Karena itu puasa seperti itu sah, menggugurkan kewajiban, tetapi dia tidak berpahala, tetapi dia tidak membuat yang berpuasanya meningkat spiritualitasnya. Karena itu sebagian besar dari kita rajin berpuasa setiap bulan Ramadan setahun sekali, tetapi kehidupan spiritualitasnya kan tidak pernah berkembang. Begitu terus. Datang ke kiai minta air gitu kan, atau kalau salah-salah malah ke dukun gitu kan, repot. Karena dukun itu berhubungan sama jin. Kalau kiai yang benar insya Allah berhubungan dengan para malaikat. Nah, itu hikmah yang kita sebut hikmah atau warid, buah dari wirid yang dilakukan oleh para kiai. Nah, puasa saumul umum ini betul-betul memang kata Nabi seperti diisyaratkan oleh Nabi, rubba shaimin, kebanyakan orang yang berpuasa laisa lahu min saumihi illal ju' wal atas, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Karena itu harusnya meningkatkan ke puasa saumul khusus. Saumul khusus itu setelah dia melakukan saumul am, yaitu menahan dan berpuasa dari minum, makan, dan seks, maka ditingkatkan saumul khusus itu. Apa? Berpuasa juga seluruh organ tubuhnya. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa. Mata berpuasa bagaimana itu? Jangan melihat sesuatu yang membuat dirinya gelisah. Jangan melihat sesuatu yang membuat dirinya lupa pada Allah. Juga telinganya. Berpuasa dari apa? Dari hal-hal yang membuat dirinya terbawa, terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat mengajak kepada kemaksiatan atau mengajak untuk melupakan kepada Allah. Kan banyak itu. Berita-berita baik langsung maupun tidak langsung, gibah orang lain, infotainment segala macam. Kalau itu sebagian besar membuat kita lupa dan terjerumus kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka puasa kita berarti maka telinga kita berarti belum puasa. Juga hidung, juga lisan. Lisan ini yang penting, kita baik tadi kan mendengar, sekarang lisan kita yang bicara. Orang yang berpuasa secara khusus, saumul khusus, maka lisannya pun akan menahan, akan mencegah dari berbicara yang tidak sia-sia. Jadi bukan hanya yang salah, menahan tidak bicara yang salah, bahkan menahan dari bicara yang sia-sia. Dan dalam hadis Nabi disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi kebaikan Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Mungkin dia tidak salah, tapi sia-sia dia ngomong itu. Nah, itu artinya puasanya belum puasa khusus. Demikian kedua tangannya bergerak sesuai dengan yang diridhoi, sesuai dengan yang ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang tadinya marah mungkin suka mukul, pas puasa mulai ditahan, tidak melakukan itu, dan seterusnya. Juga kedua kakinya tidak membawa badannya melangkah ke hal-hal yang membuat dirinya terjerumus sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu puasa khusus. Nah, para sufi biasanya menyebut kalau yang pertama tadi puasa shaumul am, shaumul umum, itu disebut puasa fisik, puasa badan, puasa jismani. Nah, yang kedua ini itu biasa disebut puasa nafsani. Karena apa? Karena hal-hal yang menyangkut organ tubuh yang kaitannya dengan nafas itu tidak kita tahan, sudah imsak kita. Tidak lagi melaksanakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi sesuatu yang membuat orang lain marah, yang membuat orang lain terluka hatinya, dan yang membuat diri kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, ini yang disebut puasa hati. Puasa hati ini menjadi penting sekali karena ini target paling tinggi dari puasa. Kalau kita ingin mengamini akhir dari ayat 3 diwajibkannya puasa, yaitu la'allakum tattaqun, maka kita mestinya sampai kepada puasa hati. Karena puasa hati itu, disitulah ketika hati ikut berpuasa, sehingga dia terkikis dari mulai qalb sampai fuad dan sampai lub hati terdalam. Di Al-Quran disebut banyak sekali lub, namanya albab, ulul albab, banyak sekali itu. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, banyak. Nah, itu artinya kalau puasa hati itu puasa yang telah mengaktifkan lubnya, sehingga dengan puasa dia tidak lagi mengingat, memikirkan, merasakan sesuatu yang buruk buat dirinya dan buat orang lain. Sebaliknya dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa hati adalah puasa dari seluruh segala sesuatu selain Allah. Sebaliknya puasa hati adalah puasa yang hanya mengingat Allah sepanjang puasa itu. Maka pada saat itu puasa orang itu disebut puasa hati dan lubnya mulai menyala, bercahaya. Karena itu ketika lub mulai bercahaya, maka ruh Allah yang ditiupkan kepada setiap manusia, dia akan menyinari, akan menderai, akan mengarahkan seluruh kehidupan kita. Karena ruh Allah, ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepada janin bayi yang baru berusia 40 hari itu di dalam kandungan seorang ibu. Nah, dia kemudian kan tertutup hilang oleh berbagai macam lapisan. Banyak orang yang tidak bisa berdialog dengan ruh Allah itu. Nah, karena itu agar kita bisa berdialog dengan ruh Allah itu, kita harus membersihkan hati. Karena hati itulah tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hati dalam tadi itu lub yang disebut innermost heart. Oleh Robert Fletcher bisa menyebutnya innermost heart, hati terdalam. Disitulah Allah bersemayam. Nah, tradisi-tradisi para waliullah, juga Nabi Musa pernah mencontohkan. Nabi Musa kan diperintahkan berpuasa 30 hari. Lalu kemudian Nabi Musa merasa 40 hari itu merasa apa? Mulutnya bau, itu nggak pernah enak gitu di pagi dan siang harinya. Maka Nabi Musa berbuka di setelah 30 hari. Lalu kemudian Allah menyuruh Musa lagi untuk melengkapinya menjadi 40 hari, menambah 10 hari. Nah, tradisi kita itu jadi tradisi kita kan. 1 Syawal setelah 30 hari atau 1 bulan kita berbuka puasa. Tetapi kan kita kemudian disunahkan untuk berpuasa Syawal. Ada sebagian besar mengatakan 7 hari. Sebetulnya afdal 10 hari sehingga menjadi 40 hari. Dan itu para waliullah, kalau kita baca dari literasi yang sampai kepada kita, para waliullah itu kalau ingin berbicara, berdialog dengan Allah, mereka berpuasa 40 hari.
Karena dengan berpuasa 40 hari itu, hatinya, kan hati kita kenal ada 4 stasiun, kata hadis Imam Tirmizi. Ada the breast, dada, ada qalb, hati, ada fuad, hati lebih dalam, dan ada lub, hati terdalam. Jadi kira-kira 4 lapisan itu dengan puasa 40 hari per 10 hari, dia akan bersih sampai kepada lapisan terdalam hati yang namanya lub, sehingga yang bersangkutan bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kira-kira kita menyambut Ramadan dengan satu harapan, kita bisa sampai kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimbolkan dengan Idul Fitri, kembali ke kefitrahan. Disitulah hadis qudsi yang mengatakan as-shaumul li, itu terjadi buat orang itu. Jadi buat orang-orang pada umumnya yang puasanya hanya pada tingkat fisik tadi itu, puasa umum, shaumul umum, juga shaumul khusus, pada khusus yang khusus, as-shaumul itu belum berlaku. Bahkan Idul Fitrinya juga belum punya hak untuk melakukan itu, untuk melaksanakan itu. Maka as-shaumul terjadi dialog itu hanya untuk orang-orang yang telah sampai kepada shaumul khusus dan juga orang yang shaumul khusus berhak, orang yang pada tingkat itu berhak untuk merayakan Idul Fitri. Nah, terakhir suasana Idul Fitri yang oleh kita orang biasa hanya bisa kita nikmati pada saat akhir Ramadan, buat para waliullah Idul Fitri itu bisa setiap hari, kullu yaum Id buat mereka. Setiap kali sholat zikir dia, bahkan bukan hanya kullu yaum, tapi kullu waktu. Setiap ada sholat dia berzikir, maka dia Idul Fitri. Lalu dia terus, maka kullu waktin Id. Ada yang kullu yaumin Id, tapi kalau orang pada umumnya kullu sanatin Id, seperti kita. Itu pun belum tentu kita mendapatkan kesempatan untuk Idul Fitri. Saya kira sebagai pengantar, Mas Fauzi itu. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak Pak Nafis. Itu tadi cukup mendalam, saya kira penjelasan dari mulai kenapa ada perintah untuk wajib berpuasa, lalu kemudian bagaimana bagaimana puasa itu penting. Tadi diurai dia penting untuk membersihkan hati, menjaga raga, kemudian mengisi dengan amal-amal saleh dan amal kebaikan. Itu bagaimana untuk mempersempit godaan tadi ya, mempersempit godaan, lalu kemudian kita bisa kesadaran kita sepenuhnya terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya arahnya ke sana. Tetapi apakah ini menarik sebetulnya. Tadi cerita juga soal pengalaman Nabi Musa yang berpuasa selama 40 hari, lalu kemudian kita juga perlu ingin disampaikan oleh Pak Nafis, sebetulnya bagaimana sih konsep puasa di dalam tradisi agama, di dalam tradisi orang-orang sebelumnya, karena disebut tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Apakah puasa Ramadan ini menjadi semacam puasa yang disempurnakan begitu? Karena bagaimanapun kan Islam datang untuk menyempurnakan tradisi-tradisi sebelumnya, bukan menghilangkan tetapi menyempurnakan. Artinya tradisi berpuasa itu memang sudah ada dan masih berlangsung sampai hari ini, Pak Nafis. Tujuannya tentu saja tadi sama, tadi Pak Nafis sampaikan, untuk memberikan semacam pencerahan, untuk mengarahkan sepenuhnya kesadaran manusia itu kepada Tuhan yang menciptakannya. Kira-kira itu Pak Nafis. Iya, puasa seperti disebut tadi, kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau kita mau cari ke belakang, tentu ini kan ayat atau firman ini turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka yang disebut kaum sebelumnya yang sudah pasti itu adalah kaum Nabi Ismail, kaum Nabi Ishak, dan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita sampai kepada Ishak dan bahkan Ibrahim, berarti seluruh para nabi dari Bani Israel sampai ke Isa al-Masih itu kan dalam keturunan itu. Nah, maka memang tidak terlalu detail
kewajiban-kewajiban yang terjadi pada kaum sebelumnya. Tetapi kalau kita gambarkan secara umum, ada kaum yang diwajibkan berpuasa sehari puasa, besoknya enggak. Itu yang dikenal dengan istilah puasa Nabi Daud dan Arab. Lalu ada juga yang berpuasa setiap saat. Ada itu yang berpuasa setiap saat sekarang. Karena apa? Karena dinilai oleh Allah namanya cukup belum kuat. Gitu. Nah, secara sekilas termasuk sholat ya. Sholat juga sama, itu perkembangan kalau kita ke belakang ada yang cuma rukunya saja, sujudnya saja, berdirinya saja. Puasa kemudian di dalam Al-Quran dilengkapi menjadi 1 bulan. Kenapa? Karena biar terkumpul sebagai satu sarana media selama sebulan itu diyakini oleh banyak orang berdasarkan psikologi manusia itu bisa memberi pengaruh positif ke bulan atau ke 11 bulan ke depannya. Sehingga selama puasa itu disebut, makanya kan sering orang menyebut sebagai puasa adalah madrasah pelatihan, madrasah rohani ya, untuk kemudian menyiapkan diri kita menghadapi bulan-bulan ke depan selama 11 bulan. Karena itu kalau kita mungkin dinilai atau merasa mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, Lailatul Qadar itu kan efeknya setelah puasa itu. Nah, jadi setelah puasa itu kita berubah enggak secara spiritual kehidupan kita. Nah, puasa itu dari umat dulu, dari umat terdahulu itu memberi efek seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh para pimpinan agamanya. Gitu. Nah, jadi dalam Islam dilengkapi menjadi 30 hari atau sebulan, karena kadang-kadang puasanya 29 ya. Kita sebut sebulan. Nah, supaya apa? Penyempurnaannya kira-kira dalam pengertian kita berdiam seperti Rasulullah masuk ke Gua Hiro dan setelah mendapatkan wahyu tidak pernah kembali ke Gua Hiro, tapi tinggal mengaplikasikannya. Dan sama dengan kita. Jadi kita 1 bulan ini berpuasa seperti Rasulullah di Gua Hiro. Tidak dicicil di Gua Hiro balik lagi. Kalau masa dahulu dicicil. Sehari puasa, sehari enggak. Ya. 6 hari puasa, 6 hari enggak, dan seterusnya. Kalau kita kan sebulan tidak dicicil, dan setelah 11 bulan ke depan, bulan ke-12-nya atau bulan Ramadannya gitu, kita diminta ngecas kembali agar kita tidak melupakan efek positif dari yang kita lakukan. Yang bisa saya jelaskan itu, Mas Rozi. Iya, menarik Pak Nafis, mengulas kembali soal apa ya, kewajiban berpuasa yang bagaimana efeknya atau implikasinya itu pada perbaikan pribadi tadi. Pada perbaikan pribadi tadi Pak Nafis sampaikan soal bahwa puasa itu harus berdampak pada ujungnya adalah puasa hati. Lalu bagaimana seseorang itu mengaktifkan lubnya, tidak gusar dengan orang lain, tidak khawatir, tetapi sepenuhnya dia puasa itu mengarahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik mengapa perintah puasa itu menjadi wajib, karena tadi membuat orang lebih konsentrasi, orang lebih fokus ya. Dia lebih membentuk karakternya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya coba mengulas di sini. Ada satu pertanyaan dari akun Brun Leader. Ada kata as-saum dan as-siyam. Apakah ada perbedaan yang mendasar secara prinsip penggunaan dua kata itu di dalam Al-Quran, Pak Nafis? Ya. Secara bahasa, siyam itu jamak dari saum. Saum, saumani, siyam. Karena itu puasa artinya banyak, puasa-puasa. Kalau saum aja itu tunggalnya. Jadi secara bahasa sebetulnya sama saja. Cuma bedanya plural sama singular saja. Singular. Ya, jadi Bapak atau Ibu nih, Brun Leader. Jadi saya kira itu soal penggunaan kata aja dan tidak ada perbedaan yang prinsipil di dalam penggunaan kata itu. Berikutnya ada kawan kita dari Ustadz Ilham Sopu ini. Ini dari Sulawesi
Tenggara ya, Sultra ini. Pak Nafis, apakah betul kalau kita betul-betul berpuasa, ruhani ini akan tercerahkan dan dapat mengenal kebenaran? Mungkin kebenaran itu maksudnya Tuhan itu. Ya, Ustaz Ilham Sopo ya, aktif ini jamaah kita ya. Ya, seperti halnya tadi hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku. Itu artinya apa? Orang yang puasa sampai pada tingkat saumul khusus, dia akan mengenal Allah. Dia akan sampai kepada Allah. Dia akan kembali kepada kesucian. Artinya dia kembali kepada Allah, kembali kepada al-haq. Dalam bahasa kita banyak istilah itu bisa disinonimkan atau dimetaforkan dengan mi'raj Nabi. Nabi kan juga mengalami itu. Kalau para sufi kan yang terkenal dengan dua istilah, ada hulul, ada ittihad. Kan? Iya. Kalau ittihad itu konsepnya Abu Yazid Al-Bustami. Kalau hulul itu Imam Al-Hallaj gitu. Nah, kira-kira dengan tidak mengatakan keanehan-keanehan, puasa yang dilakukan imanan wahtisaban, kita akan sampai kepada suasana itu dalam secara ruh kita itu, ruh kita itu akan nyantol lagi, akan terkoneksi lagi kepada Allah. Karena hatinya sudah bersih hati kita. Karena tadi saya sampaikan itu tempatnya di hati. Itu tempatnya di hati terdalam, di luh. Nah, puasa adalah efek yang paling kuat pada puasa itu sebetulnya bagaimana membersihkan, mensucikan hati kita. Mulai dari fisik ke nafas sampai ke hati. Hati itulah tempat jiwa atau ruh. Nah, karena itu apakah sampai? Insya Allah sampai dia. Cuma nanti sampainya itu buat kita orang lain, misalnya Ustaz Ilham Sopo merasakan itu sampai. Mungkin Pak Ilham Sopo nggak merasakan itu. Apakah sampai atau tidak. Tapi ada orang lain menilai kok di puasa bulan ini yang Pak Ilham Sopo itu betul-betul menjadi uswah hasanah buat orang lain. Menjadi teladan, menjadi role model, sehingga orang-orang senang berjumpa dengan Pak Ilham, senang berdialog dan bahkan ditunggu-tunggu. Nah, itu sebetulnya salah satu indikator bahwa yang bersangkutan memperoleh kedekatan atau berjumpa dalam tanda kutip dengan Allah. Seperti halnya para wali, kan para wali juga ada yang tidak tahu bahwa dirinya wali. Ada juga yang tahu bahwa dirinya wali. Nah, orang-orang kayak kita juga sama. Ada yang dia tahu bahwa dia sampai atau dapat Lailatul Qadar. Ada orang yang tidak ngerti. Sehingga ada orang yang kata orang yang mampu melihatnya, dia di backup, dia dilindungi, dia ditemani oleh para malaikat. Tapi yang bersangkutan nggak merasakan apa-apa. Tapi ada juga yang merasakan bahwa dia ditemani oleh malaikat. Saya kira itu Mas Razi. Iya, sebagaimana tradisi yang dijalankan oleh para wali, para nabi, saya kira itu kan untuk mendapatkan semacam pencerahan dan mencari, orang bilang ilham gitu ya, mencari pencerahan dan kebenaran. Mungkin dalam konteks itu juga tadi disampaikan oleh Pak Nafis, itu clear sekali bahwa mungkin bukan kita merasakan secara langsung, tetapi ada orang lain yang merasakan efek dari pencerahan yang kita miliki. Nah, itu menarik sekali. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Cak Endor, akun Cak Endor. Cak Endor ini kayaknya alumni balik kita ini. Ya. Pak Nafis, tadi Pak Nafis menyampaikan bahwa efek dari Lailatul Qadar itu bisa dilihat setelah Ramadan. Pertanyaannya, yang jadi standar efek tersebut itu standarnya manusia atau standarnya siapa? Ya, keduanya. Jadi buat Allah standar itu menjadi nggak penting. Karena apa? Karena hati yang menjadi standar Allah kan nggak bisa kelihatan oleh orang pada umumnya. Tetapi dari hati itu memancar ke seluruh tubuhnya, ke seluruh organ tubuhnya, sehingga orang lain bisa juga
mendapatkan, menemukan indikator dari Lailatul Qadar tadi itu. Nah, saya ingin jelaskan sedikit nih. Jadi, tentu saja di mata Allah itu juga berdasarkan perasaan dan pikiran yang bersangkutan. Kalau saya kan disebut saya misalnya selesai urusan saya dengan Allah. Itu apa sih yang dimaksud rodiyah, mardiyah? Apa yang dimaksud saya selesai dengan urusan Allah itu rodiyah? Kan nafas itu ada 7 ya. Ada nafsul ammaroh, an-nafsul lawwamah, an-nafsul mulhamah, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul rodiyah. Yang kelima rodiyah, mardiyah, dan kamilah atau fitriyah yang ketiga. Nah, pada tingkat nafsu rodiyah itu kan artinya kita tidak punya masalah dengan Allah. Nah, ini salah satu orang yang nanti memiliki kesempatan untuk memperoleh Idul Fitri dan Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud tidak punya masalah dengan Allah? Secara syariah, sholatnya udah benar, rukun syarat sahnya udah benar. Itu kalau kita masih merasa belum benar, itu berarti masih ada masalah dengan Allah. Lalu secara hati kita sudah memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah bahwa kita harus ma'rufah, harus memperlakukan setiap orang itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nabi banyak bersabda tentang itu. Lalu yang tidak kelihatan sama sekali, pikiran dan hati kita. Kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang buruk buat orang lain. Kita tidak pernah merasakan akan sakit hatinya kalau ada orang lain ngomong yang mungkin omongan itu kalau kita sadari secara dalam biasa saja. Tapi banyak orang hanya omongan-omongan kecil hatinya menjadi sakit. Padahal bisa jadi orang lain itu juga tidak bermaksud menyakiti yang bersangkutan. Nah, itu semua hanya yang bersangkutan yang tahu. Jadi rodiyah intinya selesai. Sudah selesai. Dia tidak lagi memiliki hal tadi itu. Maka kata Allah, mardiyah itu turun kalau kita sudah rodiyah. Hati yang ada, diri yang rodiyah yang tadi tidak punya masalah. Sholatnya tadi dalam protes syariat tadi ya benar, kecuali memang terpaksa subuhnya juga kalau memang nggak darurat ya subuh nah waktunya gitu. Sebagian besar orang kan punya masalah di masalah subuhnya. Makanya ada kegiatan gerakan sholat subuh. Walaupun itu agak lebay juga karena ini juga lagi. Nah, jadi itu selesai, hubungan dengan manusia selesai, dengan diri kita selesai, baru dengan Allah. Dengan Allah itu apa? Tawakal, ikhlas. Kita harus tawakal. Udah kita lakukan semua, tapi kita tawakal. Lalu kita ikhlas, maka mardiyah akan kita peroleh. Disitulah kalau sudah mardiyah, Lailatul Qadar akan diterima oleh yang bersangkutan. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Chandor. Semoga tercerahkan dari jawaban tadi dari Pak Nafis. Nah, ini berikutnya saya mau ajukan sampaikan pertanyaan dari Teras Cak Nur. Ini akun Teras Cak Nur namanya. Pak Nafis, kami dari komunitas Teras Cak Nur ingin bertanya, kira-kira apa kaitan atau relevansi antara konsep fitrah yang biasa disampaikan oleh Cak Nur dengan ibadah puasa itu sendiri? Sebetulnya ini nanti akan ada sesi tersendiri, tapi nggak apa-apa, nanti disinggung sedikit. Ini ya konsep fitrah itu kan kesucian. Kesucian yang kita peroleh sampai kita lahir. Kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Lalu orang tuanya lah, lingkungannya lah, sekolahnya lah, bahan bacaannya yang membuat yang bersangkutan kemudian fitrahnya tertutup. Nah, puasa itu sebetulnya jalan kembali kepada fitrah. Jadi ini Cak Nur sering menjelaskan ini, apalagi kalau kita bicara konsep fitrahnya Ibnu Taimiyah yang menjadi idola Cak Nur ya. Jadi puasa adalah jalan kembali kita kepada fitrah. Tetapi puasa yang bagaimana? Puasa yang tadi saya uraikan, yang menjadi 3 tahap. Puasa shaumul umum, shaumul khusus, sama shaumul khususil khusus. Maka orang yang
orang yang menjadikan puasa sebagai jalan kembali kepada fitrah sehingga dia memperoleh hak melakukan Idul Fitri adalah puasa yang sampai kepada shaumul khususil. Ya, artinya itu berpuasa yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah hanya kepada Allah saja, karena itu ruh Allah yang bersemayam dalam lubul hati itu menjadi cemerlang, menjadi bercahaya, sehingga yang bersangkutan kembali kepada fitrah dan kembali kepada Allah dan mampu berdialog dengan Allah, dengan ruh Allah yang ditiupkan oleh Allah kepada setiap orang. Kita kan sekarang nggak paham kalau Allah meniupkan ruh kepada kita, ya ngerti karena sering ngomong gitu. Tapi ruh itu di mana adanya? Sedikit orang yang bisa sampai bahkan bisa berdialog dengan ruh. Ruh itu milik Allah dan itu artinya wakil Allah dan itu Allah sendiri. Jadi orang yang sampai kepada tadi Nabi Musa dilengkapi menjadi 40 hari puasa, para wali 40 hari puasa, supaya kemudian merasakan adanya ruh dalam hati yang suci tadi itu, sehingga yang bersangkutan bisa berdialog dengan Allah dalam diri kita. Karena Allah kan sebetulnya secara mikro ada dalam setiap diri kita, yaitu di hati ruh tadi itu yang bernama ruh tadi itu. Begitu, Mas. Iya, tadi menarik sekali teman-teman sekalian. Sampaikan oleh Pak Nafis tadi berkali-kali disampaikan soal menekankan pentingnya berpuasa secara menyeluruh, puasa hati tadi, terutama puasa hati, karena ini puasa tingkatan tertinggi. Jadi bukan puasa orang-orang umum pada umumnya, pada biasanya, tapi puasa orang-orang khusus yang berpuasa itu bukan hanya anggota tubuhnya, bukan sekadar itu, atau apalagi sekedar menggugurkan kewajiban tadi Pak Nafis sampaikan, tetapi lebih kepada bagaimana hati itu berpuasa, karena itu adalah konsep kita jalan kembali kepada fitrah manusia yang sesungguhnya, yang secara primordial, yang secara asali itu memang berpotensi pada kebaikan, berbuat kebaikan, begitu kalau kata Cak Nur. Nah ini jadi penting, konsep ini jadi penting, konsep puasa dengan sepenuh hati atau puasa hati itu memang menjadi sangat penting di dalam konteks kita berpuasa di bulan Ramadan ya, karena supaya ada peningkatan. Kalau setiap tahun kita berpuasa modelnya sama saja, ya saya kira sayang sekali kalau tidak ada peningkatan ke arah. Jadi kalau kemarin kita puasa masih pada level yang biasa begitu, Pak Nafis, mungkin tahun ini kita meningkat sedikit, ya puasanya udah, organ tubuhnya udah mulai nggak mengunjing orang lain, menutup diri untuk berpotensi untuk berbuat kesalahan atau memalingkan kita pada Allah, dari Allah. Lalu kemudian lebih meningkat lagi puasanya pada puasa hati. Nah, ada lagi nih, ada teman kita ada Mas Darwin ini, namanya Darwin Tony. Ini Mas Darwin Tony ini salah satu yang selalu ikut dalam kegiatan kita. Sebagian besar pertanyaannya, sebagian besar orang-orang menyambut Ramadan itu dengan penuh sukacita, Pak Nafis. Tetapi untuk para pengusaha yang pas-pasan, bulan puasa khususnya masuk ke Lebaran adalah fase yang sangat mencemaskan dan membuat pusing. Ini gimana ini, Pak Nafis? Ada ya. Karena beda ini. Gini, Mas Darwin ya. Darwin Orang yang secara verbal mengatakan sukacita menyambut Ramadan, itu juga perlu dicek. Apakah itu cuma ikut-ikutan karena adanya hadis. Iya. Sebetulnya hanya lisannya saja, verbalisme saja. Yang hati, diri, dan jiwanya itu mungkin tidak bahagia. Karena buat orang-orang tertentu, puasa itu membuat menderita. Ini hari pertama kan, saya aja masih mencium tadi pagi wanginya kopi panas. Gitu. Jadi saya, karena itu hati-hati ketika kita mengatakan menyambut puasa dengan yang gembira. Nah ada doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk hal ini, bahwa kita bukan berpuasa lalu kita kemudian punya kekuatan untuk melakukannya. Tapi kita diberi kekuatan oleh Allah, baru kita mampu berpuasa dengan yang gembira tadi itu. Maka doanya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar bisa berzikir, bisa beribadah, dan bisa bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berpuasa itu buat orang yang sudah pada tingkat khusus itu karena memang adanya kekuatan dari Allah. Jadi setelah diwajibkan oleh Allah, Allah memberikan kekuatan kepada setiap orang yang Allah wajibkan untuk melakukan sesuatu. Cuma lagi-lagi banyak orang berontak, tidak percaya, segala macam. Nah, hati-hati. Nah, jadi puasa pada tingkat ini, tadi khusus yang Mas Haji bilang, sampai ke khusus tadi itu, puasa yang kita pasrah kepada Allah, nggak punya kekuatan apa-apa, makanya kita berdoa. Nah, sebelum saya jawab yang terakhir, para pengusaha tadi yang agak risau ya, mau Idul Fitri, kan dulu kan pernah ada satu kisah, seorang sahabat Nabi datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Ali mempersilahkan orang itu duduk. Lalu pas duduk itu di luar pengetahuan tuan rumah Sayyidina Ali, tiba-tiba dia jatuh dari kursi, mungkin kursinya agak miring, dia jatuh sehingga terluka. Lalu Sayyidina Ali membantunya dengan membasuh dan memberikan obat ala kadarnya. Lalu Sayyidina Ali bilang, setiap musibah itu akan terjadi pada orang yang tidak berdoa kepada Allah. Terutama dia tidak membaca bismillah. Nah, terus dia, oh iya, aku tadi lupa, aku nggak membaca bismillah. Berarti karena itu aku kena musibah ini, bencana ini karena nggak membaca bismillah. Iya, kata Ali. Lalu dia bilang, itu banyak teman-teman kita yang nggak pernah baca bismillah tuh, tapi nggak celaka kayak aku. Kata Ali apa? Kalau teman-teman kita yang nggak baca bismillah udah nggak celaka, itu karena dia udah jauh banget dari Allah. Orang yang dekat kepada Allah, salah sedikit dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Duduk tidak baca bismillah aja, dia akan diingatkan oleh Allah. Jadi jangan GR ya kepada orang-orang yang tidak pernah baca bismillah, tidak pernah berdoa, hidupnya biasa-biasa aja. Emang itu udah dicuekin sama Allah. Jadi udah diperhatikan. Istidraj itu. Iya, bisa istidraj gitu ya. Tapi orang-orang salah, dia sedikit matanya memandang sesuatu yang bukan haknya saja, diperingati oleh Allah langsung. Banyak cerita Nabi, cerita wali yang seperti itu. Nah, jadi puasa ini, apakah kita sudah pada tingkat itu? Kita melakukan puasa itu karena kita yakin kekuatan Allah sudah diberikan. Kalau sudah yakin, disitulah kegembiraan akan tiba. Ada orang yang setiap puasa dia meniatkan taraweh nggak ditinggalkan selama puasa bulan penuh. Walaupun dia habis jalan keluar kota segala macam, dia jam berapapun dia puasa taraweh sendiri. Selalu dia puasa dengan mengambil rakaat yang 8 ya. 2 lalu 3 yang 3 yang zikirnya itu. Dan pada saat Idul Fitri malamnya takbiran, malam takbiran, dia bersedih karena apa? Karena kesempatan untuk melakukan tarawih selama sebulan yang dia lakukan itu hilang. Walaupun ada ganti yang lain, itu kan yang ganti itu biasa, bukan di bulan Ramadan saja. Qiyamul Lail, salat rawatib kan biasa. Nah, maka itu dia berlaku pada orang itu, aku sedih ditinggal Ramadan. Tapi banyak orang bilang aku sedih itu hanya verbal saja, ikut-ikutan para gitu. Sekarang kalau saya tanya, ada orang gembira Ramadan, apa yang membuat dia gembira? Apakah dia bisa berzikir kepada Allah lebih mantap atau hati-hati? Karena walaupun puasa, zikir kepada Allah, bisa jadi yang datang jin itu. Hati-hati, karena jin itu semakin tinggi semakin hebat. Iblis itu kalau di atas kan iblis itu kan bosnya jin. Kalau setan kan bisa dari jin, bisa dari kita kan. Kalau iblis itu bosnya jin yang sudah hebat sekali. Zikirnya jin itu melebihi orang-orang soleh. Ada yang 80.000 tahun para malaikat. Makanya Allah menguji dengan cara menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, jangan-jangan Lailatul Qadar yang kita yakini itu juga hati-hati itu. Karena itu doa yang diajarkan lagi-lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau yang pertama tadi untuk supaya kita diberi kekuatan menjalankan ibadah, terutama puasa dalam konteks sekarang. Ada doa lain apa?
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu sebagai hak, sehingga kami bisa mengikutinya. Kenapa doa ini menjadi penting? Bahkan seorang sultanul aulia mengajarkan doa ini. Karena banyak kebenaran yang muncul menjadi seolah-olah kebatilan. Batilan warzuqna tinabah, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil sehingga kami mampu menghindarinya. Karena banyak kebatilan juga yang muncul seperti halnya al-haq. Jadi al-haq dilihat sebagai batil, al-batil dilihat sebagai al-haq. Banyak tuh di antara kita kayak gitu. Karena orang lain, pimpinan agama, orang-orang terhormat mengatakan itu kan biasa aja, itu bukan sesuatu yang benar. Padahal itu al-haq. Jadi di mata kita kemudian melihatnya itu sebagai al-batil. Sebaliknya al-batil karena banyak orang melakukannya, orang-orang hebat bahkan guru yang kita anggap hebat pun melakukannya, maka yang tadinya al-batil berubah di mata kita menjadi al-haq. Nah disitulah hebatnya mengecoh jin, mengecoh iblis. Dari bangsa jin dan iblis mengecoh kita. Karena itu kita diajarkan berdoa. Nah kalau para pengusaha yang resah, Mas Darwin, saya kira inilah, kalau kita lihat secara spiritual, inilah kesempatan mereka untuk membantu, untuk bersodakoh. Jangan hanya dipandang sebagai pelaksanaan undang-undang. Dia hanya memandangnya ini sebagai pelaksanaan undang-undang, dia nggak punya pahala. Dia hanya tidak dipanggil aja oleh Ibu Menteri Keuangan, gitu kan. Tapi kalau dia memandangnya ini sebagai satu kesempatan untuk berbakti kepada Allah melalui menolong orang lain, untuk memberikan sedekah, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Kalau undang-undang mengatakan 1 bulan gaji, sekarang alhamdulillah tahun ini lebih kasih satu gaji setengah atau kasih 2 gaji. Karena ini kesempatan. Nanti pada saat tertentu, para pengusaha, mudah-mudahan ada yang dengar, kesempatan ini dicabut oleh Allah. Kendati Anda punya uang begitu banyak, Anda tidak punya kesempatan lagi untuk membantu. Mumpung Allah memberi kesempatan kepada kita. Saya kira itu Mas Razi. Iya, jadi melihatnya secara positif gitu ya, siklus hidup atau kesempatan untuk memberikan tadi kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya. Ya kesempatan itu belum tentu terulang nanti, tetapi secara positif tadi sampaikan Pak Nafis, kita harus memandang itu secara baik begitu. Ini adalah momen cara Allah untuk memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Semoga bisa menjawab Pak Darwin Tony. Nah berikutnya ini tadi ada pertanyaan yang menarik tadi. Saya selintas saya lihat tadi di kolom chat di sini ada yang mengatakan bahwa ada yang bertanya soal di ayat Al-Quran itu kan, di Al-Quran itu ada banyak ayat bicara tentang la'allakum tarsyudun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun, kira-kira. Itu sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Allah tuh apa sebetulnya Pak Nafis? Ada banyak sekali tadi pertanyaan seperti kalimat atau ayat-ayat seperti itu. Seperti dalam puasa itu kan, agar kalian bertakwa gitu, la'allakum tattaqun. Itu gimana Pak Nafis penjelasannya? Ya. Jadi takwa dalam konsep istilah-istilah keagamaan kan ada istilah sabar, syukur, tawadu, amanah, husnuzon, silaturahmi, tawakal, ikhlas, dan ada takwa. Nah, takwa dalam termin yang tadi saya sampaikan itu, dia menjadi kata kunci yang paling tinggi. Dan ucapan terakhir itu la'allakum itu harapan, semoga dengan berpuasanya kalian di bulan Ramadan ini, kalian memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa tidak berujung pada tingkat ketakwaan, tidak menjadi orang yang bertakwa. Nah, makanya dia harapkan. Nah, kenapa itu takwa menjadi sangat penting? Di ayat lain kan la'allakum ta'qilun, ada tatadabbarun, ada tarsyudun. Itu masing-masing ada
ada apa? Ada makna, ada kata kunci, ada message yang Allah sampaikan pada setiap kata itu. Tapi pada kata takwa berkaitan dengan puasa ini, kalau kita bahas kata takwa misalnya, kata takwa itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata jadian, kayak manusia kemanusiaan. Kata dasarnya manusia. Nah, takwa itu pada dasarnya adalah wako, dari bahasa Arab wako. Kata kerjanya wako. Wako yaqiqoyatan. Artinya apa? Menjaga diri. Nah, mendapat kata tambahan jadian tadi jadi takwa, at-takwa. Jadi itako, wako jadi itako. Itu artinya apa? Itu artinya membutuhkan atau memerlukan aktivitas menjaga diri. Maka kata pokok, makna pokok dari takwa itu artinya menjaga diri sebetulnya. Jadi kalau kita bilang takun, semoga dengan puasa ini kalian semua mampu menjaga diri. Menjaga diri apa? Menjaga diri dari efek buruk yang muncul dari perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Kita mau melakukan apa? Lalu kita berpikir, apakah yang akan aku lakukan ini berefek buruk buatku, buat keluargaku, juga buat masyarakat dan negara atau tidak? Kalau ternyata ada efek buruknya, orang itu tidak jadi melakukannya. Maka itu sebetulnya esensi bertakwa. Maka orang yang bertakwa. Maka nanti setelah kita puasa akhir Ramadan, setelah kita Idul Fitri nanti, nah kesadaran terhadap apapun yang kita lakukan akan efek buruk yang muncul dari perbuatan kita itu, itulah sebetulnya buah dari puasa, takwa itu. Jadi makanya itu menjadi penting. Abdullah Yusuf Ali dalam doa Al-Quran, muttaqin itu disebut man of God, manusia Tuhan. Maka dia membagi takwa itu 3 level kan. Ada level individual, ada level sosial, ada level spiritual. Level individual itu takwa, takut kepada sanksi dari Allah, takut kepada siksaan dari Allah. Kalau aku mencuri, nanti aku dihukum oleh Allah, aku disiksa oleh Allah di akhirat. Itu takut pada tingkat individual. Pada tingkat sosial, kalau aku mencuri, aku akan dipermalukan. Anak istriku akan malu dan masyarakat akan dirugikan. Itu tingkat sosial. Nah, sudah masuk. Tingkat spiritual, takwa tingkat spiritual adalah takwa akan butuhnya cinta Allah dan takutnya kehilangan cinta dari Allah. Jadi kita takwa yang spiritual itu memunculkan rasa cinta kepada Allah dan takut kehilangan rasa cinta Allah kepada kita. Maka orang yang bertakwa pada tingkat ini adalah orang yang tidak hitung-hitung lagi pahala. Tetapi sedikit aja dia memikirkan keburukan, berpikir tentang tidak baik, maka dia takut, karena itu efeknya adalah rendahnya cinta dia kepada Allah, dan efek selanjutnya adalah dia takut akan hilangnya cinta. Maka puasa pun harus mencapai pada tingkatan tadi itu. Kita bagi 10 hari pertama takwa tingkat individual, 10 hari kedua tingkat sosial, dan 10 hari ketiga tingkat spiritual. Jadi dia betul-betul sudah datang kepada hati dan jiwanya rasa cinta kepada Allah. Karena Allah itu, kalau sudah kita mendekatkan diri dengan rasa cinta kepada Allah, maka Allah pun akan terlihat seperti jealous. Kalau cinta kita terbagi kepada yang lain, maka Allah pun akan menghilangkan rasa cintanya kepada kita. Kalau pada orang-orang pada umumnya nggak ada masalah. Tapi pada orang pada tingkat spiritual ini, dia begitu harus fokus kepada Allah. Maka doa yang diajarkan oleh Rabi'ah Adawiyah pada saat seorang menzikirkan la ilaha illallah adalah ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Tuhan, ya Allah, Engkaulah tujuanku dan ridhomu lah yang aku harapkan. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikanlah kepadaku rasa cintamu dan pengetahuanmu. Saya kira itu Mas Oji. Iya, mendalam sekali Pak Nafis, karena kebiasaan kita pada umumnya, saya pada umumnya, atau mungkin teman-teman yang ada yang menyaksikan dialog kita pada sore hari ini, puasa itu masih sekadar soal
tadi soal ya takut kalau saya nggak puasa bulan ini atau puasa sebagai kewajiban, itu saya takut disiksa oleh Allah. Jadi masih pada level pertama tadi. Ya. Sementara tadi Abdullah Yusuf Ali di dalam Holy Al-Quran, di Holy Quran itu sampaikan ada tiga tingkatan tadi Pak Nafis itu. Ada levelnya tadi takut akan siksa, lalu kemudian meningkat kepada apa tadi yang kedua, kepada apa ya, takut dipermalukan begitu. Ya, lalu yang ketiga rindu akan cinta Allah. Jadi level-level ini yang sebetulnya ingin kita seharusnya kita bisa capai di dalam puasa kita pada tahun ini. Ya, tadi ada peningkatan dari puasa yang sebelumnya kepada puasa yang akan datang dan puasa yang akan yang sedang kita jalani pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa sampai pada puasa semacam itu. Mungkin terakhir Pak Nafis mungkin ada closing statement dari perjumpaan kita pada sore hari ini. Silakan. Ya, puasa adalah fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebagai jalan kembali kepadanya. Karena itu manfaatkan, maksimalkan puasa kita dengan berbagai penjelasan yang tadi itu. Ya, kita kalau tahun ini kita mengatakan saya senang, gembira menghadapi ya, itu mungkin baru 10% sebenarnya rasa gembiranya. Tahun depan kita tingkatkan menjadi 70%. Bahagia menyambut Ramadan. Lalu nanti ketika kita ditinggal Ramadan bersedih karena tinggal Ramadan, mungkin nanti tahun ini hanya 10% kita bersedih. Karena 90%-nya kita bahagia karena bisa makan seperti biasa, bisa ngopi dan sebagainya. Tapi tahun berikut mungkin kita sudah mulai saya sedih karena ada kebiasaan-kebiasaan positif di tarawih misalnya hilang di bulan yang bukan Ramadan, sehingga kita merasa bersedih. Nanti terus meningkat perlahan. Yang penting kita punya niat lebih baik di setiap tahun. Dan jangan lupa kita berdoa dua tadi itu yang dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'an warinal batilan warzuqna ijtinabah. Yang kedua, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya kira itu Mas Waji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafis sudah memberikan pencerahan kita pada sore hari ini. Ada banyak sekali gagasan, pesan-pesan moral yang disampaikan pada kita mengenai puasa. Mengapa ada perintah wajib berpuasa? Tadi dari mulai kita bersihkan diri, menjaga diri dari godaan-godaan atau bisikan-bisikan untuk memalingkan diri kepada Allah, dari Allah, lalu kemudian bagaimana puasa itu menjadi semacam fasilitas tadi disampaikan, fasilitas rohani yang diberikan kepada Allah untuk kita bisa sampai kepada atau menjadi jalan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 11 bulan sebelumnya kita mungkin saja kita berpaling, tetapi ini adalah momen terbaik kita untuk bisa kita kembali kepada Allah. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung dan memberikan respon, memberikan pertanyaan. Kita akan kembali lagi besok sore, jam 4 sore sampai jam 5 besok. Yang akan bicara adalah Kang Yudi Latif, bicara tentang bagaimana puasa dan asal laku manusia. Terima kasih sekali lagi Pak Nafis, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi besok sore. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.